Bangkok United pamer jurus andalan bek timnas Indonesia Pratama Arhan, netizen ramai lempar pujian. Pratama Arhan kembali tampil bersama Bangkok United dalam laga lanjutan Liga Thailand. Dalam laga Bangkok United versus Rayong FC yang berlangsung di Stadion Thammasat, Bangkok, Jumat, 7 Februari 2025, itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Bangkok United memang meraih hasil imbang dalam laga kandang ini. Namun, nama bek timnas Indonesia pun menjadi sorotan. Pasalnya, salah satu gol yang dicetak oleh Bangkok United tercipta melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Bangkok United pun mengunggah foto jurus andalan Pratama Arhan tersebut. Dalam laga ini sebenarnya tim tamu memimpin lebih dulu 2-0. Namun, Bangkok United mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-34. Tim asal Thailand itu sukses memperkecil kedudukan setelah gol yang dicetak mantan pemain Persebaya yakni Mahmud Eid. Ia sukses mencetak gol setelah memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh dari bek timnas Indonesia Pratama Arhan. Lemparan Arhan itu tepat terarah ke kotak penalti dan Mahmud Eid pun langsung menendang keras ke arah gawang. Tendangan tersebut tak mampu dihalau, dan Pratama Arhan menjadi bintang dalam laga ini. Pasalnya, lemparannya membuat Bangkok United mengejar ketertinggalan dan akhirnya sukses menyamakan kedudukan. Gol penyama kedudukan sukses dicetak kembali oleh mantan pemain Persebaya Surabaya Mahmud Eid. Setelah hasil itu, Bangkok United memang langsung mengunggah foto Pratama Arhan. Tentu saja unggahan ini langsung mendapat perhatian dari pecinta sepak bola tanah air, tak sedikit yang memuji penampilan Pratama Arhan. Ada juga yang meminta admin Bangkok United untuk bisa mengunggah video lemparan andalan Pratama Arhan tersebut. Ada videonya tidak min, tulis Perhits. Arhan mentalnya benar-benar jos, kontrol passingnya sudah terkoordinir dengan baik di balik long throw-in-nya yang keren sih. Salut sama ini pemain dari yang kurang menit bermainnya di belum sebelumnya, tapi gak ada penurunan bermainnya, tetap stabil, tulis Rangga. Lemparan maut memakan korban lagi. Menyala Arhan, tulis Rika. Alhamdulillah Arhan, Asnawi, DLL. Semoga selalu jadi starter, passing Arhan semakin bagus, tulis Aldi 07. Senang berlibur di Indonesia, Kevin Dix punya restoran di Lombok dan ingin buka bisnis hotel di masa depan. Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix mengaku sangat senang berlibur di objek wisata tanah air. Pemain 29 tahun tersebut mengaku paling senang saat berlibur di Lombok. Istrinya juga sudah tinggal selama 3 tahun di Lombok. Tanpa banyak yang tahu bahwa dirinya sudah memiliki bisnis di Lombok. Saat ini, pemilik satu caps timnas Indonesia tersebut punya restoran di Lombok, namanya adalah The Well Lombok yang ditunjukkan akun media sosialnya saat diwawancari oleh Tom Haye. Selain itu, dirinya berencana memiliki sebuah hotel di Lombok. Tak hanya Lombok, Kevin Dix juga senang berlibur di Bali. Selain Bali, ada Raja Ampat yang juga sangat disukai oleh Kevin Dix. Tetapi saya juga senang dengan Bali, tetapi sudah sangat banyak turis sekarang, ujar ex pemain Fiorentina tersebut. Restorannya di Lombok ramah untuk anak. Kevin Dix bakal kembali ke Indonesia untuk membela skuad Garuda pada Maret 2025. Kala itu, timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Patut ditunggu, apalagi rencana Kevin Dix lagi setelah pensiun usai menjadi pesepak bola. Sudah pernah hadapi Erling Haaland hingga Harry Kane, Kevin Dix pede bisa jinakkan para penyerang top di Bundesliga. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, mengaku sudah tak sabar untuk menghadapi para penyerang top di Bundesliga Jerman. Ini jadi musim terakhir pemain 29 tahun di Liga Denmark. Usai menyelesaikan musim 2024-2025, Kevin Dix bakal hijrah ke Bundesliga Jerman. Borussia Mönchengladbach jadi pelabuhan pemilik satu caps timnas Indonesia tersebut. Kevin Dix sudah ditunggu oleh para penyerang top Eropa yang berkumpul di Bundesliga. Ada nama-nama kondang di Liga Jerman seperti Harry Kane, Bayern Munchen, Patrick Schick, Bayer Leverkusen, Victor Boniface, Bayer Leverkusen, Benjamin Sesko, RB Leipzig,
hingga Serhou Guirassy, Borussia Dortmund. Harry Kane adalah penyerang andalan dan kapten utama di timnas Inggris saat ini. Kevin Dix mengaku tidak punya banyak persiapan khusus. Pasalnya, pemain 29 tahun tersebut pernah menghadapi banyak penyerang top Eropa saat main di kompetisi antar klub level benua. Salah satu nama besar yang pernah dihadapi Kevin Dix adalah penyerang utama Manchester City, Erling Haaland di Liga Champions Eropa 2022-2023. Selain itu, ada nama ex-penyerang Liverpool dan Bayern Munchen, Sadio Mane yang pernah berduel langsung dengan Kevin Dix. Sama seperti sebelumnya, bukannya sombong, ujar Kevin Dix dilansir bolasport.com dari YouTube THYW. Tapi saya pernah bermain melawan mereka sebelumnya. Tentu saja itu membawa Anda, seperti menghadapi Haaland dan Kane. Tapi saya tidak tahu saya sudah menghadapi nama besar mana lagi ya. Tetapi setiap pekannya nanti, mungkin saya tidak akan mengganti persiapan saya. Karena saya pikir itu bukan ide bagus untuk merubah hal tersebut, ujarnya. Dirinya sudah mengantongi banyak potongan video cuplikan para penyerang top dunia yang pernah ia hadapinya. Selain itu, mereka juga sudah membekali diri soal kekuatan lawan sesaat sebelum berlaga. Soal menghadapi pemain top, Kevin Dix sudah tak perlu mempelajarinya, karena sudah menyaksikannya setiap hari. Saya punya banyak potongan video striker lawan yang Anda hadapi atau seluruh tim yang kamu hadapi, ujar Kevin Dix. Tetapi seperti yang Anda tahu bahwa pemain besar seperti mereka, tidak perlu Anda lihat, karena Anda akan menyaksikannya setiap hari, lanjutnya. Menurutnya, pemain paling menyebalkan yang dihadapi adalah Sadio Mane saat masih membela Southampton. Saat itu, Dix masih membela Vitesse di ajang kualifikasi Liga Eropa. Sadio Mane pernah melewatinya dalam duel 1 lawan 1 yang memaksa Dix membuat pelanggaran keras. Pemain yang paling sulit saya hadapi adalah Sadio Mane. Saat itu dia masih main di Southampton, ujar pemilik 1 caps timnas Indonesia tersebut. Saat itu dia mendapat bola, dia dekat denganku, saya mencoba untuk agresif, lalu dia mengarahkan bola itu di belakangku, di antara dua kakiku. Lalu saya harus membuat pelanggaran, saya menariknya dari belakang setelah tertinggal 3 meter. Saya saat itu membela Vitesse saat menghadapi Southampton di kualifikasi Liga Eropa, saya lalu mendapatkan kartu kuning, ujarnya. Sandy Walsh kaget populer di Indonesia, dikejar kemana-mana. Sandy Walsh merasa kaget karena tiba-tiba jadi populer setelah jadi pemain timnas Indonesia. Bek 29 tahun itu mengaku selalu dikejar-kejar oleh para penggemar dimanapun dirinya berada. Sang istri, Aislinn Konig juga jadi target swafoto di berbagai kesempatan. Ini gila, bahkan lebih gila dari yang pernah saya bayangkan. Sepak bola benar-benar sudah seperti agama di Indonesia. Sepak bola adalah segalanya bagi mereka, dari jalan-jalan kecil hingga kawasan orang kaya semua orang terhubung dengan sepak bola, kata Sandy dikutip dari Sporza. Usai bermain dengan timnas Indonesia, Sandy memerhatikan kegilaan supporter begitu terasa selama pertandingan. Dari sudut pandang pemain, ia merasa seluruh kegiatan para pemain di dalam dan di luar lapangan jadi sorotan penggemar. Selama pertandingan, stadion dengan kapasitas 82.000 kursi selalu habis terjual. Saya pikir mereka juga memadati sesi latihan. Termasuk di hotel kami selalu ada lautan manusia, ujar Sandy. Di bandara, orang-orang bahkan rela membawa bekal untuk menunggu selama 8 jam demi berfoto dengan saya dan istri. Dia bahkan mendapat hadiah lebih banyak dari saya akhir-akhir ini. Benar-benar bentuk cinta yang tidak biasa, ia menambahkan. Sambil berkelakar, Sandy juga menyoroti peran pihak keamanan yang bertugas menjaga ketertiban. Ia berkata, polisi bahkan juga ingin mengajak swafoto. Tanpa keamanan, sebagai pesepak bola Anda tidak bisa keluar begitu saja. Satu foto selesai, lanjut ke foto lainnya. Mengapa polisi tidak membantu kami? Saya tanya begitu kepada manajer tim sambil tertawa. Dia bilang, mereka, polisi, juga ingin foto bersama, ucap Sandy. Harga pasaran terbaru kiper timnas Indonesia Cyrus Margono, kini hijrah ke klub elit Liga Kosovo. Harga pasaran terbaru kiper timnas Indonesia, Cyrus Margono, akan diulas. Cyrus kini hijrah ke klub elit Liga Kosovo sehingga sosoknya jadi perhatian pencinta sepak bola tanah air.
Kabar mengenai kepindahan Cyrus Margono ke KF Dukagjini didapat dari unggahan akun Instagram klub yang berkompetisi di Liga Kosovo. Mereka menuliskan, "Selamat datang Cyrus Margono." Cyrus Margono masuk radar klub Liga Kosovo KF Dukagjini sejak 1 Juli 2024. Cyrus diketahui tidak memiliki klub. Kiper bernama lengkap Cyrus Ashkon Margono terakhir kali memperkuat Panathinaikos B pada musim 2023 hingga 2024. Menurut catatan Transfermarkt, total Cyrus memperkuat Panathinaikos B sebanyak 17 laga. Dari semua laga tersebut, ia telah kebobolan 24 kali dan hanya 3 kali mencatatkan clean sheet. Diketahui, Cyrus resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 21 Maret 2024. Kiper bertinggi 1,91 meter ini mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Sebagai informasi, Cyrus tidak masuk kategori pemain naturalisasi. Sebab, pemain kelahiran 9 November 2001 itu memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat Cyrus bebas memilih kewarganegaraan saat usianya menginjak 21 tahun. Namun, ex-kiper Denver Pioneers itu telat memilih kewarganegaraan. Alhasil, Cyrus harus menjalani berbagai proses panjang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Setelah menunggu setahun, kiper anyar KF Dukagjini itu pun resmi menjadi WNI. Sementara itu, harga pasaran Cyrus saat ini berada di angka 50.000 euro atau setara dengan 869,08 juta rupiah. Nilai tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kiper diaspora lain Indonesia. Salah satunya ada Emil Audero Mulyadi yang memiliki harga pasaran 104,29 miliar rupiah. Sementara itu, Martin Paes memiliki harga pasaran 69,53 miliar rupiah. Meski resmi menyandang kewarganegaraan Indonesia pada Maret 2024, hingga kini Cyrus belum sekalipun dipanggil untuk memperkuat skuad Merah Putih di kancah internasional. Ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lebih memilih memainkan Martin Paes ketimbang Cyrus di level senior. Meski begitu, Cyrus diprediksi bisa dipanggil oleh pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Mengingat, juru taktik asal Belanda ini tengah mencari pesaing yang sepadan untuk Martin Paes. Demikian ulasan mengenai harga pasaran terbaru kiper timnas Indonesia Cyrus Margono. Pelatih Brisbane Roar Ruben Zatkovic sengaja mencadangkan Rafael Struijk. Pelatih Brisbane Roar Ruben Zatkovic sengaja mencadangkan Rafael Struijk agar tampil buruk di laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB. Asumsi itu dimunculkan salah satu netizen tanah air di media sosial, mengingat Rafael Struijk bermain di Liga Australia dan kebetulan Timnas Indonesia akan menantang skuad Socceroos, julukan Timnas Australia, bulan depan. Menurut saya Rafael Struijk enggak dimainin terus karena Indonesia dan Australia satu grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, biar enggak berkembang. Mungkin baru dimainin setelah laga Timnas Indonesia versus Australia Maret nanti, tulis akun TikTok JustGame19. Sengaja enggak dimainin di Brisbane Roar, karena Timnas Indonesia lawan Australia. Padahal, nanti yang main ulah, Romeni, sambung akun Jakir. Rafael Struijk sejatinya sudah mencatatkan 9 caps bersama Brisbane Roar di Liga Australia 2024 hingga 2025. Namun, semenjak memasuki Januari 2025, penyerang 21 tahun ini kesulitan mendapatkan menit tampil. Dari 6 laga yang dimainkan Brisbane Roar di tahun 2025, Rafael Struijk cuma main 2 kali. Selama 2 kali tampil itu, Rafael Struijk cuma mencatatkan 37 menit tampil. Bahkan dalam 4 laga terakhir, penyerang berjuluk El Clemer itu sama sekali tidak bermain. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi Rafael Struijk. Sebab, Patrick Kluivert sempat memberi ultimatum terkait menit tampil bersama klub masing-masing. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025. Di saat bersamaan, ada penyerang yang sedang ganas-ganasnya di Liga 1 2024 hingga 2025. Penyerang yang dimaksud adalah penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta.
Dari 4 laga yang dijalani bersama Persis Solo di sepanjang 2025 ini, Ramadan Sananta mengemas 3 gol. Gol terbaru dicetak Ramadan Sananta saat Persis Solo menang 2-1 atas Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025, Jumat 7 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Patrick Kluivert dijamin akan memanggil pemain-pemain yang dianggap dapat mendongkrak kualitas skuad Garuda. Ula Romeni ambil sumpah WNI hari ini di Inggris, Marcelino Ferdinand ikut dampingi. Ula Romeni bakal ambil sumpah WNI hari ini di Inggris. Akankah dia didampingi oleh Marcelino Ferdinand? Pasalnya, Ula Romeni kini satu tim dengan bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Keduanya sama-sama membela klub Inggris, Oxford United. Pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni, dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari 2025. Pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan di London, Inggris. Keputusan ini diambil karena Ula Romeni kini masih aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Ula Romeni pun diharapkan bisa menjalani proses sesuai dengan target yang ditetapkan. Tak sendirian, Ula Romeni akan ambil sumpah WNI bersama 2 pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Tim Gepens dan Dion Marks. Setelah jadi WNI, Ula Romeni diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain. Akankah Ula Romeni didampingi Marcelino Ferdinand saat pengambilan sumpah nanti? Hal ini turut jadi sorotan karena Marcelino kini berstatus rekan setim Ula Romeni. Keduanya sama-sama membela Oxford United. Marcelino lebih dahulu gabung klub itu, lalu disusul Ula Romeni pada bursa transfer musim dingin 2025 ini. Oxford United sendiri tak memiliki jadwal berlaga pada akhir pekan ini. Mereka baru akan tampil lagi pada Rabu 12 Februari 2025 melawan Derby County. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak, apa katanya? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ajak staf pelatih Timnas Indonesia makan martabak. Apa kata mereka? Momen santap martabak dibagikan oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, Jumat, 7 Februari 2025. Pada momen tersebut, ia menyajikan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Van den Burg martabak manis coklat dan keju. Erick kemudian menanyakan bagaimana kesannya terhadap martabak. Lanzaat mengatakan sangat suka dengan kudapan yang juga sering disebut terang bulan itu. Mantap banget, saya suka ini, kata Lanzaat, yang memang punya darah keturunan Indonesia. Sementara, Kluivert dan Van den Burg tak bisa berhenti mengunyah martabak. Adapun, Pastoor terlihat paling serius di antara keempatnya. Netizen menyebut, mantan pelatih Almere City itu memikirkan taktik sambil mengunyah martabak. Coach Alex Pastoor benar-benar amati secara detail makanannya, tekstur rasanya, dan mengolah dengan lembut di mulutnya. Enggak kebayang nanti pas latih amati secara detail pemainnya, formasinya, dan kelemahan lawan, tulis akun Seput di kolom komentar. Ini merupakan momen kedua bagi tim kepelatihan Indonesia mencicipi makanan khas Indonesia. 2 hari sebelumnya, Kluivert, Pastoor, Lanzaat, dan Van den Burg sempat makan nasi Padang. Tentunya, kebersamaan ini diharapkan bisa membuat tim kepelatihan semakin percaya diri menjelang mengawal timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui masih akan bertanding di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menyisakan 4 pertandingan lagi dengan peluang lolos langsung atau melalui putaran keempat. Terdekat, mereka akan bersua dengan Timnas Australia, 20 Maret, dan Timnas Bahrain, 25 Maret 2025. Bek Eredivisie minat perkuat Timnas Indonesia, ex-pemain Tottenham ingin dinaturalisasi bela Malaysia.
Timnas Indonesia dan Malaysia tampaknya menarik minat pemain untuk memperkuat kedua tim tersebut. Bek kiri klub Eredivisie, Go Ahead Eagles menyatakan minatnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia adalah Dean James. Pemain 24 tahun bermain regular untuk Go Ahead Eagles yang saat ini berada di posisi ke-7 klasemen. Saya tentu saja terbuka untuk itu, memperkuat Timnas Indonesia, kata James dilansir dari Voetbal Premier. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang. Indonesia adalah negara yang indah, ujar pemain kelahiran Leiden itu. Dean James memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Sementara itu, bek asal Australia Giancarlo Gallivuoco terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang kini bermain untuk Kuala Lumpur City FC itu telah tinggal 5 tahun di Malaysia. Pemain 31 tahun itu telah ada di Malaysia sejak 2020. Saya juga sudah dengar rumornya, ini tahun kelima saya, di Malaysia, kata Gallivuoco, dilansir dari Makan Bola. Tentu saja jika saya diberi kesempatan, untuk mewakili Harimau Malaya, saya akan sangat menyukainya karena Malaysia adalah rumah saya, ujarnya. Akan tetapi dirinya menyerahkan semua keputusan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Gallivuoco merupakan jebola tim U21 Swansea City dan U21 Tottenham. Di level senior ia membela klub mediocre Torquay dan Dover Athletic. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu lebih banyak berkarier di Liga Australia bersama sejumlah klub seperti Melbourne Victory, Western Sydney, dan Central Coast. Ia sempat bermain di Italia bersama Rieti. Gallivuoco sempat memperkuat timnas U23 Australia.